Kemarin itu sempat viral juga di TikTok itu Pak, razia yang dilakukan di Tanah Abang hingga pedagang ini sudah Ya, menutup jadi duluan kita sama begitu sekali tidak tokonya. akan melakukan razia atau inspeksi di tingkat retail, di level retail. Jadi pedagang-pedagang tidak ada. Jadi kalau waktu itu ada yang beredar itu kan video itu yang melakukan razia tersebut bukan Satgas. Oke. Karena Satgas kan baru terbentuk tanggal 18 Juli lalu. Kami juga baru bekerja resmi minggu lalu, ya. Kami melakukan rapat teknis pertama di Selasa minggu lalu. Dan aksi pertama kita yang lakukan adalah yang pada hari Jumat lalu itu yang melakukan penggerbekan di gudang di Jakarta Utara tersebut. Jadi sebelum itu tidak ada kegiatan dari Satgas sama sekali Sania. Oke, baik. Ini kan sepertinya banyak sekali kementerian dan juga lembaga ini memastikan agar barang impor ilegal ini akan diperiksa, tidak juga menjadi pemenuhan begitu ya kontainer-kontainer yang ada di pelabuhan. Ini bagaimana cara menyiasatinya tapi juga sambil mengecek bahwa impor yang masuk itu tidak ilegal? Ya tentu saja kita kan di sini yang mengecek di pelabuhan itu kan bea cukai. Tentu saja kita minta bea cukai lebih profesional dalam melakukan pekerjaannya karena di situ ya memang sekarang ini kan dulu kebijakannya itu adalah barang-barang itu bisa masuk ya, namanya post border inspection. Jadi diinspeksi itu setelah untuk memperlancar barang-barang import ya. Nah, kemudian karena begitu banyak yang masuk barang-barang barang-barang import secara tidak bisa kita kontrol lagi ya dan banyak juga bersifat ilegal, maka kemudian kita balikan ke pre-border. Jadi kita harus cek di border itu ya kan. Nah, itu melakukan inspeksi adalah bea cukai. Tentu kita minta supaya bea cukai bisa lebih ketat ya dalam melakukan pemeriksaan surat-surat dokumen ya kan. Apakah sudah memenuhi syarat untuk import ya, ada persetujuan importnya, ada kemudian persyaratan-persyaratan lain seperti standarisasi dan sebagainya. Baik, jadi yang pelabuhan itu adalah otoritasnya bea cukai. Bea cukai, betul. Berarti untuk Satgas impor ilegal ini tadi yang seperti yang Bapak sampaikan tidak ke retail, nyidak retail, Betul. tapi langsung ke gudang. Ke warehouse. Jadi kita langsung kita menyelidiki para importernya yang selama ini mungkin kita ketahui melakukan import barang-barang secara ilegal dan juga di tingkat distribution ya, di tingkat jadi penyimpanan barang-barang tersebut di warehouse tersebut. Jadi sama sekali kita tidak akan melakukan inspeksi ke pedagang-pedagang, misalnya ke Tanah Abang gitu, ke ITC, ke pasar-pasar, sama sekali kita tidak akan lakukan itu. Baik, tapi itu bagian dari Kemendak juga melakukan razia atau beda lagi Pak? Ya, semuanya itu diintegrasi dalam Satgas tersebut. Memang Kemendak kan punya direktorat sendiri yang melakukan pengecekan ya. Tapi juga sekarang kan semua sudah terintegrasi dalam Satgas, Sania. Gitu. Oke, kemudian Pak, apakah ada kerjasama nih Kementerian Perdagangan dengan lembaga lain itu untuk memberantas impor ilegal? Ya sekarang ini kita lakukan kerjasama tersebut dalam bentuk Satgas ini. Okay. Karena di sini kan kalau kita ingin melakukan pemberantasan barang-barang impor ilegal, tentu komponen yang sangat penting adalah penegakan hukum ya kan, Sania. Jadi dan juga tentu saja kerjasama dengan bea cukai karena kan yang mau bisa di port itu di pelabuhan itu kan adalah bea cukai ya kan, mau bisa kontainer tersebut ya. Jadi tentu semuanya itu kan semua bagian dari Satgas. Jadi ini kerjasama, bentuk kerjasama sangat konkret gitu. Ada kepolisian, ada kejaksaan untuk penuntutan ya, kepolisian untuk melakukan tindakan hukum, penangkapan ya kan. Kemudian kasusnya dilimpahkan kepada kejaksaan untuk melakukan tuntutan hukum. Juga ada bea cukai yang melakukan pengecekan di border. Jadi ini ada inisiatif dari Kementerian Perdagangan. Kita mengajak semuanya untuk masuk dalam satu tim ya untuk bisa melihat permasalahan ini secara komprehensif, mengidentifikasi masalahnya, loopholes-nya. Kita harus bersikap jujur satu sama lain. Kita bisa share data, share informasi untuk pada kesimpulan kenapa selama ini kok begitu mudah barang-barang impor ilegal tersebut masuk ke pasar Indonesia. Baik, tadi Bapak sampaikan sudah kira-kira seminggu yang lalu, mungkin berarti sekarang sudah lebih dari seminggu begitu ya terbentuknya Satgas impor ini. Dari negara mana sajakah yang teridentifikasi paling banyak diimpor oleh ada beberapa negara. Saya tidak mau spesifik yang mengatakan, tapi ada beberapa negara lah ya gitu. Oke, itu yang sedang ditindak juga saat ini, Pak. Betul, iya. Oke, baik. Kemudian bagaimana memastikan bahwa razia ini berjalan dengan adil? Tentu saja, seperti saya katakan tadi, kita kan harus hati-hati kan. Jadi kalau misalnya kita dalam pengecekan kita, investigasi kita melihat ada misalnya gudang, suatu warehouse atau gudang yang menyimpan barang-barang import ya. Tentu kita harus pastikan bahwa barang-barang tersebut misalnya kalau memang legal ya tidak lakukan penindakan hukum kan. Ya, tentu kita cek kan surat-suratnya, dokumennya apakah lengkap atau tidak, apakah betul misalnya barang-barang tersebut yang import itu yang kita temukan di hari Jumat lalu di Jakarta Utara itu sama sekali tidak memiliki dokumen gitu. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa memang betul ini tidak ada dokumen, tidak ada izin importnya ya, persetujuan importnya dan requirements lainnya ya berarti tentu kita akan lakukan tindakan. Jadi kita memang betul harus hati-hati sana. Kita tidak bisa sembarangan mengambil aksi gitu kan. Jadi tentu saja semuanya harus berdasarkan peraturan dan hukum. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Terakhir Bapak bilang di Kamal Muara Jakarta Utara ini selanjutnya dalam waktu dekat mana lagi gudang yang akan ditindak? Ada dalam waktu dekat, mungkin mudah-mudahan minggu ini akan ada lagi. Apakah bisa di-spill kepada kami? Saya tidak tahu, mungkin ya
di Biar Pulau Jawa mendadak ini, begitu ya. di Pulau Jawa ini. Di Pulau Jawa Iya. ini. Tapi apakah ada juga gudang yang terletak di luar Pulau Oh Jawa? ada Jo. Tentu kita kan Satgas ini kan punya ini sampai ke daerah kan. Tentu semuanya kepolisian, dari kejaksaan, dari tim kita, perdagangan juga bekerja mengidentifikasi gudang-gudang yang berlokasi di luar Jakarta. Baik, Pak. Kemudian selain dari yang sudah di-mapping oleh Kementerian Perdagangan dan juga Satgas Impor tadi kementerian dan lembaga yang terkait begitu, mana saja daerah yang paling banyak terdapat gudang yang ada indikasi ini adalah gudang impor ilegal? Saya tidak bisa mengatakan karena kita masih dalam tahap awal ya pekerjaan dari Satgas ini, jadi kita masih dalam melakukan collection of data ya dan informasi, jadi saya belum bisa mengatakan itu. Tapi yang jelas memang barang-barang ilegal itu kan secara masif berada di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi kan kalau ada peredaran satu barang berarti ada tempat penyimpanannya kan begitu. Jadi asumsi kita memang di seluruh Indonesia itu banyak sekali barang menyimpan, banyak sekali gudang menyimpan barang-barang ilegal. Baik, kemudian rencana jangka panjangnya bagaimana Pak dari Satgas Impor Ilegal ini untuk menindak impor-impor ilegal yang Jadi masuk tentu ke saja tanah air? kita dengan Satgas ini kita harus mengidentifikasi masalahnya kan, loopholes-nya, terus kenapa misalnya barang-barang seperti saya katakan tadi, barang-barang ilegal ini bisa masuk secara mudah di Indonesia, bagaimana titiknya, bagaimana modusnya. Nanti kita akan buat laporan panjang untuk kita kasih laporan kepada Presiden untuk melakukan, ya artinya harus ada perubahan-perubahan radikal dalam kita mengawal perbatasan kita, mengawal pelabuhan-pelabuhan kita, agar pasar kita tidak dibanjiri lagi oleh produk-produk ilegal. Baik, harapannya ke depannya bagaimana Pak terkait dengan impor ilegal yang masuk ke tanah air ini? Ya harusnya kita bisa tekan secara signifikan. Jadi kita harapkan dari Satgas. Mungkin kita tekan sampai 0 tidak bisa ya. Tapi tentu kita ingin harapkan ada penerangan secara signifikan. Dan that's why Satgas ini kita bentuk ya. Dan kita libatkan semua kementerian, lembaga terkait termasuk kejaksaan dan kepolisian. Agar bisa duduk sama-sama dan kita bisa bekerja sama-sama. Tentu saja karena di sini masing-masing punya relevansi ya. Kementerian Perdagangan ada relevansinya, Kementerian Perindustrian ada relevansinya, Bea Cukai di sini, Kementerian Keuangan ada relevansinya, dan juga ada komponen penegakan hukum yang sangat penting di sini, yang sangat kuat. Tentu ada kejaksaan dan kepolisian, sehingga semuanya sama-sama suatu pendekatan yang integrated, sehingga kita harapkan bahwa dengan Satgas ini peredaran barang-barang impor ilegal yang masif ini sekarang ini bisa kita tekan secara signifikan.